splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. He's the name above all names. Jesus said, "You are worthy of our praise." My heart will sing, how great is our God. He's the name above all names. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai di hati. Jemaat yang diberkati Tuhan. Pertama-tama patutlah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih setianya kita semua boleh berada di bulan yang baru tahun 2021 ini. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama beribadah, menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang atas kasih penyertaannya dalam kehidupan kita. Marilah kita memulaikan ibadah ini
Dalam persiapan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang Maha Esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat kekasih Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Syiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita menyanyi Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah Dikau Halik semesta. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Kami datang bersyukur kepadamu, karena Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kami datang kepadamu di saat ini Tuhan,
merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku dosa kami. Kami seringkali adalah orang-orang yang lupa terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terkadang kurang mampu memelihara dan membangun relasi-relasi yang baik dengan orang lain. Kami kurang peduli terhadap pergumulan dan penderitaan orang lain. Ada begitu banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara kami. Karena kami lebih mengedepankan keakuan dan keangkuhan kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tak jarang kami kurang peduli dalam pelayanan, bahkan dalam tanggung jawab masing-masing. Kami kurang menghargai potensi-potensi, kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain. Kami cenderung melihat kekurangan dan kelemahan dari orang lain. Kami merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kami adalah orang-orang berdosa. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah belas kasihan-Mu menjadi nyata untuk kami. Kiranya Engkau mengampuni kami, agar kami selalu layak menjadi anak-anak-Mu. Dengarkan kami ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 36. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, dan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagaikan kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan kita akan ucapkan pengakuan iman rasuli melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya
disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita menyanyi Kidung Jemaat 54, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Datanglah ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Buatlah kami mengerti firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menerangi kami jemaat-Mu. Dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba, agar hamba layak dan mampu menjadi alat berkat-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Roma 16 ayat 1 sampai 16. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Roma 16 ayat 1 sampai dengan 16. Salam. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat Kengkrea, supaya kamu menyebut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria,
yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asin Kristus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Dalam Yesus, carilah muridnya, bacalah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan. Roma 16 ayat 1 sampai 16. Jadi bagian perenungan kita di hari Minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Tema kita makna salam Kristiani. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, dalam hidup kekristenan, saling memberi salam bukanlah suatu hal yang baru. Memberi salam itu berarti tanda menghargai, menghormati, dan mengingat, tapi juga tanda doa. Di hari ketiga tahun 2021 ini, saudara-saudaraku,
Sebagai gereja kita dibimbing dengan bacaan Roma 16 ayat 1 sampai 16. Yang berisi tentang salam Rasul Paulus kepada teman-teman yang bekerja dan melayani Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari untuk menjadi pedoman kehidupan tentang bagaimana hidup orang Kristen yang boleh menjadi teladan. Secara khusus dalam hal membangun relasi dengan orang lain, dalam hal bekerja sama dengan orang lain dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, bagian bacaan ini sepertinya hanya berisi kata-kata salam kepada setiap nama-nama pribadi yang disebutkan Paulus. Tetapi sesungguhnya salam itu tidak hanya sekedar ucapan kosong yang tak bermakna. Namun ada makna yang paling dalam yang terkandung dari semua ucapan-ucapan salam Paulus itu. Apa makna dari ucapan-ucapan salam Paulus kepada nama-nama yang disebutkan oleh Paulus? Pertama, dengan Paulus menyebutkan nama-nama mereka pada salamnya itu, maka berarti ada relasi yang baik di antara mereka. Bahwa mereka saling mengenal, saling menerima, dan saling mengingat satu dengan yang lain. Yang kedua, dengan Paulus menyebutkan mereka, dengan Paulus menyapa mereka sebagai saudara, sebagai pelayan, sebagai orang kudus, sebagai teman sekerja di dalam Tuhan, sebagai jemaat, sebagai buah pelayanan, sebagai teman sepenjara. Itu berarti bahwa Paulus memperhatikan teman-temannya. Bahwa Paulus mengasihi teman-temannya. Dan yang ketiga, dengan Paulus menyebutkan apa yang telah mereka lakukan, seperti telah melayani jemaat, teman sekerjaku dalam Kristus, telah membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Maka ini memberi arti bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan, relasi karena pekerjaan Kristus. Karena Kristus. Dan Kristus menjadi pokok dalam hubungan mereka. Bahwa ketika Paulus menyebutkan apa yang telah mereka lakukan,
Itu berarti bahwa di antara mereka ada pengorbanan yang telah mereka berikan. Dan ada sikap yang saling membantu. Ini menandakan bahwa hubungan mereka sangat indah. Sehingga membuat pelayanan mereka berhasil. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan. Siapapun kita dan apapun pekerjaan kita, kita tak dapat hidup sendiri. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu memasuki dan menjalani hidup di tahun 2021. Marilah kita belajar dari bacaan ini. Yaitu betapa penting untuk membangun relasi dengan orang lain. Berdasarkan kasih Kristus. Karena di dalam kasih Kristus akan membuat kita saling memperhatikan. Saling peduli. Dan saling mengingat. Bahkan saling membantu. Jadikanlah Kristus sebagai pusat dari hidup kita. Pusat dari segala pekerjaan dan pelayanan kita. Agar kita terhindar dari menjadi orang-orang yang egois. Yang lupa diri dan tak peduli satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, kita memang sering sebagai manusia lebih cenderung melihat kekurangan orang lain. Kita sering fokus pada kekurangan dan kelemahan orang lain. Sehingga relasi-relasi kita menjadi rusak. Belajar dari Paulus yang melihat teman-teman sekerjanya. Melihat orang lain itu dari sisi positif. Dari hal-hal yang positif yang ada dalam diri orang lain. Dan Paulus menonjolkan hal-hal itu. Semoga kita pun demikian. Tidak hanya melihat hal-hal yang negatif dari orang lain. Tetapi lebih menonjolkan hal-hal yang positif. Apa yang telah mereka kerjakan yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Saudara-saudaraku, masa-masa sulit mungkin akan tetap ada di tahun yang akan kita jalani ini. Tetapi jika kita memiliki relasi yang baik dengan orang lain, hubungan kita indah, maka kita akan mampu menghadapi dan melewati kesukaran-kesukaran hidup itu. Karena itu milikilah hati yang mau berkorban dan suka membantu. Apapun tugas pekerjaan kita dan apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan kita, marilah kita arahkan dan pusatkan kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Marilah kita saling memberkati. Saling memberkatilah kita dengan salam-salam yang berisi doa sebagai tanda kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya itulah yang akan menjadi gaya hidup kita, gaya pelayanan kita, dan relasi kita dengan sesama di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sambil menyanyi PKJ nomor 146 ayat 12. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jalan rajemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun mulai tanggal 3 Januari sampai 9 Januari. Tanggal 3 Januari, adik Kiren Togas, Penatua Kurdi Kemar, Ibu Mari Shores. 5 Januari, Ibu Yoriko Togas Wawiling. Adik Gio Auxilio Kahar, Ibu Shana Repi Rompis. 6 Januari, Adik Michelle Tetelepta, Bapak Jerry Togas. 7 Januari, Ibu Francisca Keretungka. 8 Januari, Adik Rahel Kahar, Ibu Dokter Nora Rompis Lumentut, Ibu Juliana Pinontoan, Saudara Glenn Wawor, Bapak Yance Wawor. Mereka yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia tak berdaya, Saudara Joshua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Feldi Wawor, Ibu Olvi Karoraintung, Bapak Rudi Manembo. Mereka yang sudah lanjut usia, Ibu Janda Yohana Tetelepta Lilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Pinontoan, Ibu Janda Theodora Walalanyi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoco Leuhang Dumalang, Bapak Robert Manimpurung. Kita berdoa keluarga yang berduka cita, keluarga Sumampo Rompas, atas meninggalnya almarhum Bapak Hideki Sumampo pada tanggal 25 Desember yang lalu. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami persembahkan karena Tuhan telah menyatakan firman-Mu. Di awal tahun ini tanggal 3 Januari, kami semua dibekali oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal
menjadi petunjuk kehidupan kami semua. Berkatilah jemaat-Mu Bapa. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Kesehatan, kekuatan, terhindar dari coronavirus, dijauhkan dari segala celaka. Biarlah menjadi bagian kehidupan kami jemaat-Mu. Berkatilah semua kami, mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Berkatilah kerja dan usaha, perjuangan sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, dan pertumbuhan perkembangan anak-anak sekolah minggu. Berkatilah pelayan-pelayan khusus, para syamas, penatua, pendeta, bahkan seluruh pelayan BIPRA di kolom 1 sampai 8, serta pegawai gereja dan para kostor, BPPJ, bahkan seluruh komisi-komisi kerja. Kiranya Engkau akan terus memberkati dengan sehat dan kuat, sukacita dan damai sejahtera kehidupan. Tolonglah Tuhan, agar kami dimampukan menjalani hidup di tahun baru 2021 ini. Berkatilah pelayanan Jemaat Ebenezer Winangun, program-program yang akan dilaksanakan. Dan tolonglah pergumulan kami masing-masing. Pergumulan mereka yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Mereka yang sudah lanjut usia. Mereka yang tak berdaya. Kiranya kasih kuasa Tuhan menjamah mereka. Agar mereka mendapatkan kekuatan, pemulihan. Bahkan selalu ada sukacita iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati bangsa kami, juga pemerintah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Amin, haleluya. Silakan duduk. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan. Sehat-sehat orang semua. Baik-baik. Dan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rises high and trembles at his voice.